Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sabrina Maharani dengan nomor pokok mahasiswa 2024-1011-5227. Dan perkenalkan saya Satria Dava Triansyah dengan nomor pokok mahasiswa 2024 1011 5200. Di sini kami berdua ingin menjelaskan tentang bab 3 Terjadinya negara. Terjadinya negara secara primer. Tahap masyarakat genoskep. Kehidupan masyarakat masih serba sama, belum ada pembagian fungsi organisasi kenegaraan dalam arti pusat kekuasaan dan subordinasi. Yang kedua, tahap masyarakat Reich. Tahap ini mulai ada pemilikan atas tanah sehingga terjadi delegasi kekuasaan antara penguasa Lindherren dan tuan-tuan tanah Linnmann. Yang ketiga, tahap Reichswahlstaat. Tahap ini mulai terdapat penguasa politik. Dan yang terakhir, tahap demokratise natif. Tahap ini rakyat sendiri yang sadar bernegara. Rakyat sekaligus memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Terjadinya negara secara sekunder. Dengan tegas, Mokhtar Kusumatmadja pernah menolak hadir dalam persidangan di pengadilan Los Angeles. Alasan Mokhtar Kusumatmadja berdasarkan asas per in parem non habet jurisdictionem, di antara sesam yang sama, rata, dan sama tinggi, tidak ada yang satu dapat mengadili yang lain. Asas itu sebelumnya telah diadopsi dalam Foreign Sovereign Immunity Act (FSIA) di Amerika. Di dalam peraturan itu dikatakan bahwa suatu negara yang merdeka dan berdaulat tidak dapat digugat di hadapan pengadilan suatu negara. Terjadinya negara Republik Indonesia. Di sini saya akan membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secara lengkap, yaitu berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta." Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara menurut Oppenheim Lauterbach itu terbagi 3. Yang pertama rakyat, kedua daerah, dan yang ketiga pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur konstitutif negara. Pertama, penduduk yang tepat atau a permanent population. Yang kedua, wilayah tertentu atau a definite territory. Yang ketiga, pemerintahan, a government. Yang keempat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, a capacity to enter relations with other states. Unsur rakyat. Pengertian rakyat sebagai unsur negara tidaklah sekedar sejumlah orang yang berada di tempat tertentu, tetapi yang paling penting ada cita-cita untuk bersatu di antara mereka. Bahkan ada sarjana yang berpendapat bahwa justru rakyat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu itu sendiri sudah merupakan unsur dari negara. Berpendapat bahwa rakyat hanyalah sebagai dari bangsa, yaitu mereka yang tidak duduk dalam pucuk pimpinan, sedangkan pengertian bangsa mencakup baik pimpinan maupun rakyat itu sendiri. Dahulu orang berpendapat bahwa bangsa hanya dapat dibentuk oleh suatu masyarakat yang berasal dari suatu keturunan, suatu bahasa, suatu adat istiadat, dan sebagainya. Unsur rakyat. Bangsa dapat dikelompokkan dalam 4 status. Status yang pertama yaitu status positif, artinya warga negara berhak memperoleh fasilitas dan jaminan.
untuk mendapatkan kemakmuran dari negara. Yang kedua, status negatif. Artinya negara tidak akan mencampuri hak asasi rakyatnya bila tidak perlu. Yang ketiga, status aktif. Artinya setiap warga negara mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negara. Dan yang terakhir, status pasif. Artinya setiap warga negara harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan negara. Tentang unsur daerah. Unsur daerah atau kadang-kadang digunakan istilah rakyat adalah unsur negara dengan syarat bahwa kekuasaan negara yang bersangkutan harus secara efektif diakui di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Makna penentuan batas wilayah adalah negara dipandang sebagai objek, artinya tidak ada kekuasaan lain yang berhak menanamkan kekuasaannya di wilayah itu. Dalam suatu wilayah ada 2 atau lebih pusat kekuasaan disebabkan perjanjian sehingga wilayah disebut kondominium, pemilikan bersama, atau lebih tepat disebut kolpermerium, penguasa bersama. Kampung tata ruang. Ruang adalah ruang udara dan ruang angkasa disebut dirgantara, ruang angkasa luar, ruang antariksa antar planet, dan ruang antar tata surya disebut antariksa. Unsur pemerintah yang berdaulat. Sebagaimana pengertian organisasi, pengertian pemerintah mempunyai badan pimpinan dari badan pengurus. Demikian pula negara selaku organisasi mempunyai badan pimpinan dan badan pengurus yang disebut pemerintah. Fungsi pemerintah disebut pemerintahan. Memerintah berarti pemerintah menjalankan urusan pemerintah. Wewenang adalah kesanggupan dan hak untuk melakukan sesuatu. Yang dimaksud kesatuan kekuasaan negara adalah bahwa di dalam wilayah suatu negara tidak ada lembaga lain yang juga memiliki kedaulatan wewenang. Kan unsur pengakuan dari materi terjadinya negara. Unsur pengakuan adalah ketiga unsur yang diuraikan di atas merupakan unsur pokok di dalam pandangan klasik sekaligus unsur pembentuk negara. Artinya suatu negara dikatakan ada jika telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Sebaliknya jika ketiga unsur tersebut dalam terpenuhi negara belum ada, jadi hanya deklaratif bukan konstitutif. Sehingga unsur pengakuan tidak bersifat mutlak. Pengakuan terdiri dari 2 macam, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan secara fakta adanya negara baru. Contohnya, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan unsur negaranya dapat terpenuhi pada keesokan harinya, yakni 18 Agustus 1945. Pengakuan de facto bersifat sementara. Pengakuan tersebut diberikan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari negara yang baru lahir itu. Pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan akan sahnya suatu negara berdasarkan pertimbangan yuridis menurut hukum. Jika sebuah negara telah memperoleh pengakuan de facto, tetapi kemudian ternyata pemerintahan negara itu tidak berhasil menegakkan kekuasaannya, maka pengakuan de facto gugur dengan sendirinya. Selanjutnya, teori-teori pengakuan. Dalam hukum internasional dikenal 2 teori tentang pengakuan terhadap negara yang baru lahir oleh negara lain yang telah ada sebelumnya. Kedua teori tersebut dikenal dengan nama declaratory theory atau evidentiary theory. Yang kedua, teori deklaratif. Teori deklaratif mengajarkan bahwa jika suatu masyarakat politik telah memiliki ketiga unsur pokok negara, dengan sendirinya ia sudah merupakan sebuah negara yang sah sehingga patut diperlakukan sebagaimana mestinya perlakuan tersebut diberikan kepada anggota-anggota keluarga, bangsa-bangsa sedunia dari negara yang satu kepada yang lainnya. Teori konstitutif. Penganut teori konstitutif
berpendirian bahwa betapapun unsur-unsur pokok sebuah negara telah dimiliki masyarakat politik tertentu, tidaklah secara otomatis ia diterima sebagai negara yang berdaulat penuh di tengah-tengah masyarakat internasional. Teori ini menegaskan bahwa sebuah negara baru tidak hanya memiliki pemerintahan yang berdaulat di dalam atau internal, melainkan juga di luar eksternal. Pelestarian negara. Negara adalah sebuah organisme, maka setiap negara akan mengalami kelahiran sebagai negara baru, mengalami pertumbuhan menjadi negara maju, dan tidak tertutup kemungkinan mengalami krisis dan kemunduran hingga akhirnya tenggelam meninggalkan nama dalam sejarah. Karena itu, studi ilmu negara juga mempelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu negara musnah dan tenggelam demi merawat, melestarikan, dan menjaga kelangsungan hidup negara yang bersangkutan. Teori organis. Teori ini mengajarkan bahwa negara sebagai suatu organisme yang diliputi oleh hukum perkembangan hidup sejak dilahirkan mengalami perkembangan dari masa anak-anak menjadi remaja dan dewasa menjadi tua dan menyusut dan akhirnya mati. Teori anarkis. Teori ini mengajarkan negara adalah sebuah bentuk tata paksa yang sebetulnya hanya sesuai untuk masyarakat primitif, tetapi tidak sesuai untuk masyarakat beradab. Karena itu, suatu saat nanti pasti negara yang sekarang ini akan lenyap dan akan lahir masyarakat baru. Masyarakat yang beradab, tanpa perkosaan, paksaan, pemerintah, dan negara. Teori Marxis. Teori ini mengajarkan bahwa negara sebagai sebuah susunan tata paksa tidak perlu diperangi dan tidak perlu dihapus karena ia datang dan pergi dengan sendirinya, menurut syarat-syarat objektif. Penganut teori tersebut adalah Karl Marx, Friedrich Engels, dan Lenin, yang menurut mereka negara terjadi karena perjuangan kelas. Unsur-unsur negara dan hidup matinya negara. Daerah, bangsa, dan pemerintah merupakan unsur pokok pembentukan negara. Jika ketiga unsur pokok tersebut dirawat dengan baik sehingga tumbuh dan berkembang, semakin besar dan jayalah negara itu. Peranan daerah bagi kelangsungan hidup suatu negara terletak pada kekayaan alam, struktur geografis, dan posisi geologis daerah yang bersangkutan. Hal-hal itu harus diperhitungkan dalam pengembangan ketahanan ekonomi, politik, dan militer. Martin Luther pernah berkata, kebesaran suatu negara tidak dapat dinilai dari tingginya pendapatan nasional, dari benteng-bentengnya yang kuat dan hebat, atau dari bangunan-bangunan yang indah atau megah, tetapi hanya dari orang-orang yang berpendidikan dan terlatih baik. Selanjutnya, perang dan hidup matinya negara. Sejarah telah membuktikan bahwa suatu negara timbul karena perang, tetapi juga lenyap karena perang. Masih ada faktor lain sebagaimana telah diuraikan di atas akibat perang. Negara yang kalah akan hancur, lalu muncul negara yang baru. Demikian seterusnya. Walaupun tidak semua peperangan menyebabkan suatu negara hancur atau timbul, tetap saja peperangan merupakan ancaman yang potensial bagi hidup matinya negara. Terakhir, jaminan hidup mati negara oleh Undang-Undang 1945. Di sini terdapat 3 jaminan yang diatur di dalam UUD 1945 untuk menjaga pelestarian negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, jaminan yuridis melalui sistem hukum dan sarana-sarana hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, jaminan politis melalui semangat para penyelenggara negara, semangat para pimpinan formal, dan semangat para pemimpin informal. Yang ketiga, jaminan sosiologis
sejalan dengan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, warga negara, seluruh tumpah darah Indonesia, daerah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban berdasarkan Pancasila. Baik, sekian dari saya, Sabrina Maharani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.